Setelah episode ke-6 dari Sutetsuyo ini tayang, kita dapat masalah baru, yaitu MC-nya ini, yaitu Oda Akira, dicap dengan label naif. Dan ini jujur buat aku beneran gedek dan marah besar, karena aku juga ngikutin anime ini, jadi aku juga memahami dan ikut merasakan apa yang Oda Akira ini alami dan rasakan. Dan dengan enaknya juga mereka yang ngaku-ngaku konten kreator di bidang ACG, dengan enaknya mereka menyebarkan pemikiran pendek ini melalui postingan di Instagram ataupun YouTube dalam bentuk video atau apapun itu di Facebook ya, tanpa ada alasan yang jelas ataupun analisa scene yang lebih lanjut. Ya, sampai di sini aku berani ngomong sih kalau ibu itu udah setoksik ini di zaman sekarang ya. Halo Pi, di sini Mili Opi dan aku marah. Aku marah banget dengan toksiknya wibu zaman sekarang. Bukannya aku mau ngebela Oda Akira ataupun anime ini sendiri, yaitu Sutetsuyo, karena memang gak ada guna dan Sutetsuyo ini juga memang anime yang gak sempurna. Cuman aku sendiri agak risih dengan kelakuan mereka yang sok-sokan ngaku kalau mereka ini konten kreator di bidang ACG, dengan sembarangan dan seenak jidat mereka melabeli MC itu naif. Padahal aku yakin mereka ini sebenarnya nggak sepenuhnya memahami apa yang ada ataupun apa yang terjadi di animenya. Kayak mereka itu cuma ngikutin keegoisan banyak wibu zaman sekarang aja. Like, what gitu loh. Ayolah, nih anime tuh lebih ringan gitu loh daripada anime yang lain. Detail-detail pun ya nggak begitu detail. Terus komprehensinya juga butuh level komprehensi yang nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalian para karbit gini aja bisa salah nilai gitu loh. Kalau kalian misalnya dari scene sesimpel ini aja udah salah, bagaimana kalian bisa menilai kalau Frieren itu anime yang masterpiece? Ayo loh. Ya memang standar ganda kok wibu kayak gini itu. Semakin hari semakin aku yakin bahwa mereka yang ngatain anime ini peak lah, ya anime itu jelek lah, itu cuma FOMO doang, ikut-ikutan konten kreator idola mereka, karena memang mereka itu ada sebuah ego yang butuh dipenuhi gitu loh. Ya mohon maaf banget, aku gak bermaksud menghina kalian para konten kreator gitu, tapi aku cuma menghina pengikut kalian yang karbit ini doang terkhususnya ya. Kita mulai dulu dari akar permasalahannya, yaitu dari episode ke-6 Sutetsuyo, dimana ada satu scene kita itu kedapatan Oda Akira itu ragu antara mau bunuh salah satu bawahan dari Raja Iblis yang bernama Aurum atau enggak. Dan disinilah para kreator anime itu atau konten kreator anime itu yang katanya ngaku-ngaku konten kreator anime itu mulai menggoreng hal ini dan mulai melabeli Oda Akira itu dengan karakter yang naif gitu loh. Entah ini hasil analisanya dari mana, tapi dari satu episode itu doang langsung dicap naif dong. Padahal kalau kalian ngikutin anime ini dengan benar ya, kalian itu bisa nemuin alasan kenapa Oda Akira ini memilih untuk tidak membunuh Aurum. Ya sebenarnya garis besarnya sendiri itu udah aku jelasin di video shortku, jadi kalian bisa tonton di channel ini. Tapi berhubung aku ini konten kreator yang baik dan pengen menjelaskan kesalahkaprahan kalian ke kalian para karbit ya, jadi aku ulang aja deh di sini sekaligus memberikan penjelasan gitu loh atau informasi tambahan ya. Jadi sebenarnya asal muasal dari keraguan Oda Akira sendiri ini terletak pada cerita Raja-Raja Iblis yang lalu-lalu, dimana di episode ini Yoro itu bercerita kalau Raja-Raja Iblis sebelumnya itu merupakan Raja Iblis yang baik dan tidak pernah memulai perang. Dan lebih parahnya lagi, istri-istrinya dari para Raja Iblis ini dibunuh sama entah itu penyusup yang dari antek-antek kerajaan gitu ya. Nah dari sini timbul pertanyaan baru lagi nih, bagaimana dengan Oda Akira yang mau bunuh Lia Lagun tanpa ragu? Lu kok bisa muncul pertanyaan kayak gini? Kalau kalian memang ini beneran elitis atau memang wibu dengan selera yang tinggi ya, mestinya kalian itu bisa memahami kalau memang feeling dari Oda Akira ini beneran realistis gitu. Orang mana yang gak panik ketika mereka itu didatengin seseorang yang tiba-tiba tahu lokasi musuh itu di mana beserta orang yang disandra itu ya. Aku yakin juga kalian pasti mikir kayak gitulah kalau kalian misalnya di posisi Oda Akira gitu. Dan kalian pasti mikirnya jangan-jangan nih orang kerjasama sama Raja Iblis. Nah, lagian kalau kalian mau ngomong kalau Oda Akira ini beneran naif, ya udah dari awal juga dia udah
bunuh Lia Lagun sama Aurum gitu loh. Dimana di sini posisinya itu Oda Akira itu bakalan gagal ke develop di sini karena emosinya jadi labil dan akhirnya semuanya berakhir dengan kekerasan. Buru-buru balik ke dunianya sendiri. Perang antar ras aja yang mungkin bakalan terjadi misalnya kalau misalnya ini kejadian buru-buru dia survive aja bersyukur bro. Ya tapi kalau kalian mau MC yang macam ginian sih ya gak masalah ya. Tapi yang jelas ini sudah merupakan development yang buruk kalau misalnya ini beneran kejadian. Ini anime tuh padahal bobotnya lebih ringan loh daripada anime lain kayak Takopi no Gensai gitu yang butuh kayak sebuah pengetahuan tentang hal duniawi gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya ada hal sesimpel ini doang konten kreator itu kayak salah paham gitu loh ataupun salah analisa dan langsung melabeli ini MC Naif. Ini aku sebut aja ya salah satu konten kreatornya yaitu seputar otaku dengan postingan pertamanya yang aku temui di feedku tentang Oda Akira yang naif ini. Ya jujur dengan tidak menghilangkan segala hormatku kepada seputar otaku. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kalian ini lagi nyebar toxic? Ini gua gak cuma ngomong ke seputar otaku doang ya, melainkan ke konten kreator anime ataupun admin IG yang mewakili bidang ACG yang berpikiran sama juga ataupun memang asal jeplak juga ya. Dari postingan ini kalian itu secara otomatis nyebar stigma kalau MC ya ini yaitu Oda Akira ini beneran naif ke mereka wibu yang lagi nyari rekomendasi anime. Alhasil mereka yang nanyain apakah ini anime rekomen apa enggak ke gatekeep sama pendapat kalian yang tanpa hasil analisa yang mendalam itu ya. Ya sebenarnya aku sendiri gak tahu tujuan kalian dari ngeposting pendapat kayak gini itu apa. Entah kalian cuma mau rage bait doang ataupun nyari engagement. Ya kalian cobalah baca kolom komentarnya kayak gimana. Semuanya ngomong kalau Oda Akira ini MC yang naif tanpa alasan yang jelas. Selain satu alasan, yaitu gak bisa bunuh bawahannya Raja Iblis. Ada juga beberapa orang yang aku ajak debat gitu loh di kolom komentarnya, tapi akhirnya orangnya kabur gak ada kabar. Ya basically hit and run doang. Ya ini sebenarnya perilaku yang sangat disayangkan bagi mereka yang ngaku katanya konten kreator di bidang ACG, tapi memahami scene simple gini aja nggak bisa. Gimana kalian mau menilai sesuatu yang lebih masterpiece dari Sutetsuyo ini gitu loh. Ya gitulah influence CC yang cukup banyak berpengaruh. Kemarin gue nemu tuh CC yang bahas ini tapi gak memahami sisi emosionalnya dan malahan cuma ikut-ikutan merundung anime ini dengan label MC Naif. Anime cuma model grafis bagus dan waifu cakep. Boleh ditulis di kolom komentar ya Bang Frigits Engben siapa CC1 ini. Tapi yes bener banget, this shows how powerful influencers are. Mereka konten kreator yang bergerak di bidang ACG dengan nama besar mereka bisa dengan mudahnya menyetir orang atau menginfluence orang dengan pendapatnya sendiri. Alhasil kita nggak tahu orang yang sefrekuensi dengan konten kreator ini entah apakah mereka nonton animenya atau cuma ikut-ikutan konten kreator idola mereka. That's why sebelumnya aku pernah ngomong kalau Frieren itu sebenarnya bukan anime yang masterpiece, tapi bagi gua at least bagus doang karena aku yang menonton dan aku bisa merasakan dan memberikan penilaianku sendiri. Disclaimer, aku bukan bermaksud menghina kalian para konten kreator anime sesepuh kayak Megane Sensei, Admin Yami ataupun Eno Bening. Nah, aku dibandingin sama mereka itu gak ada apa-apanya guys. Udah bumi dan langit gitu loh perbedaannya. Aku juga komprehensi yang gak begitu tinggi-tinggi amat levelnya ya, karena memang aku juga jarang baca buku. Ya lo bilang naif-naif, jelasin lah alasannya. Semua orang juga bisa ngata-ngatain naif, tapi harus dibarengi dengan alasan yang logis. Kamu yang komen ini kurang keras bung, kurang keras kamu ngomongnya. Lihat kan mereka yang ngomong Oda Akira naif ini tanpa ada alasan yang jelas guys. Entah mereka ini cuma ikut-ikutan CC favorit mereka doang ataupun mereka ini tujuannya cuma rage bait doang. Oke, cukup. Ya segitu aja deh kira-kira keresahanku di video kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang kesindir, tapi please sadari posisi kalian. Kalian itu konten kreator di bidang peraniman dan aku bakalan tekanin ini berkali-kali. Mikir dulu sebelum kalian posting sesuatu, entah itu dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk postingan tulisan gitu. Karena apa yang kalian akan post itu sangat berpengaruh. Kalian gak cuma sekedar posting ataupun nulis tentang sesuatu, tapi kalian bakalan mempengaruhi sebagian besar fandom di anime. Di akhir kata ini khusus buat kalian para karbit, gak usah so elitis. Dari kasus ini aja udah menggambarkan kalau kalian itu menilai dari suatu anime itu cuma ikut-ikutan konten kreator idola kalian. Minimal kalau kalian mau menilai sesuatu, tonton dulu bos animenya. Ya segitu aja video kali ini. Mohon maaf banget kalau aku menyinggung beberapa dari
dari kalian. Aku di sini juga nggak merasa jadi seorang pahlawan atau gimana gitu, cuman ya gue resah banget dengan kondisi perwibuan saat ini. Kayak bisa-bisanya dengan salah pemikiran ini doang bisa menginfluence banyak orang gitu ya. Mungkin ini juga the power of social media ya. That's why ada influencer, content creator dan segala macam. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang sefrekuensi dengan aku atau mungkin justru kalian mau ada pendapat lain? Boleh coret-coret di kolom komentar. Gitu aja video hari ini. Bila kalian suka dengan video pembahasan anime seperti ini dan konten lainnya yang berkaitan dengan anime, cosplay dan game, boleh kalian bantu support channel ini dengan cara subscribe ke channel ini sendiri. Dan ya segitu aja video hari ini. Cukup banyak yapping ya kelihatannya ya. Tapi ya semoga ini menjelaskan sesuatu ya. Di sini Milius Production. See you again next video and stay healthy. Bye. Ya kalau diomong dulu jarang baca buku sih, aku dulu sering baca buku sih. Buku paket pelajaran. Ya, tapi lagi-lagi komprehensi apa sih yang kalian dapat dari buku paket pelajaran itu? Gak tinggi-tinggi amat beneran. Kayak aku bukanlah orang yang novelis kayak gimana gitu, tapi ya kayak gitulah kira-kira ya.